Opung Anies menjalar hingga ke Cicalengka, Kabupaten Bandung. Aku dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur ke Bandung. Iya, Oke, udah berapa kali ikut agenda Anies? aku udah 10 kali. Udah 10 kali ikut agenda Pak Anies. Kemana aja kau boleh disebutin? Ciamis, di Jakarta sempat berapa kali, terus di sini sama itu udah sempat lama sih aku. Agenda Anies. Iya. Selalu ada cerita menarik dalam setiap silaturahmi kebangsaan Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Saya tadi salut pada seorang anak kelas 6 SD berangkat dari Jakarta hanya untuk ikut acara ini. Ini menunjukkan bahwa generasi baru pun peduli dengan masa depan Indonesia. Dan mereka memilih untuk terlibat langsung. Saya sampai tanya namanya, sekolahnya, dan salut pada orang tuanya, salut pada sekolahnya yang telah bisa menumbuhkan perasaan kepedulian. Hasil survei hari ini, 3 hari yang lalu, hasil survei Anies semua Kalimantan dia. Jadi saya kira teman-teman tinggal bagaimana meningkatkan terhadap perolehan suara Anies. Karena bukan hanya Kalimantan, karena kita harus berjuang juga di Jawa cukup besar suaranya, tetapi dilihat dari survei yang ada di Jawa Barat beliau unggul, di Banten beliau unggul, di DKI beliau unggul. Saya yakin calon dari Nasdem ini dan kemarin juga kita dengar Demokrat, PKS sudah satu persepsi. Pada silaturahmi, tetapi nanti di dalamnya akan ada apa saja akan dijelaskan oleh Mas Anies dan Mas Ahaye detailnya gitu. Apakah bicara presiden, apakah bicara komunikasi bersama. Tapi ini bukan hal pertama bagi ya, tadi malam juga petinggi partai juga. Opung Anies menjalar hingga ke Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dukungan relawan Anies atau Amanat Indonesia kepada bakal calon Presiden Capres 2024 Anies Baswedan mulai merambang ke kampung-kampung di Jawa Barat. Kali ini relawan Amanat Indonesia menggelar program Opung Anies atau Obrolan Kampung Amanat Indonesia di Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Sabtu 1 April. Opung Anies merupakan program andalan dari relawan Anies yang telah diluncurkan bulan lalu di Jakarta oleh Ketua Umum Amanat Indonesia, Syahrin Hamid. Ini merupakan safari politik relawan Anies yang kedua di tanah Pesundaan. Setelah sebelumnya pada 23 Maret 2023, program Opung Anies dilaksanakan di Cigagak, Cisurupan, Kota Bandung. Ketua Panitia Pelaksana Opung Anies, Budi Purwoko, mengatakan obrolan kampung kali ini selain dihadiri oleh emak-emak setempat, pihaknya juga melibatkan para milenial Cicalengka pendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Mereka selain kelompok milenial yang memang konsen ke dunia politik, juga pernah terlibat dalam agenda Climate Change dengan aksi kebersihan lingkungan. Hadir sebagai narasumber acara yaitu aktivitas senior reformasi 98. Didin Hasanuddin, dia juga merupakan sekretaris umum atau Sekum Bedeko HMI juga Jawa bagian Barat 97 sampai 99. Dengan pengalamannya yang cukup luas di bidang kemasyarakatan, Kang Didin pun dengan mudah berinteraksi serta bertukar pikiran dengan warga tentang politik kekinian. Sengaja Opung Anies kita gelar di desa-desa agar desa juga merasakan denyut nadi pemilu gembira dan bahagia, terang Budi. Dengan begitu, dia berharap warga di pedesaan juga akan mengenal lebih dekat lagi sosok Anies Baswedan sebagai calon pemimpin di masa depan. Opung Anies menjalar hingga ke Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dukungan relawan Anies atau Amanat Indonesia kepada bakal calon Presiden Capres 2024 Anies Baswedan mulai merambang ke kampung-kampung di Jawa Barat. Kali ini relawan Amanat Indonesia menggelar program Opung Anies atau Obrolan Kampung Amanat Indonesia di Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Sabtu 1 April. Opung Anies merupakan program andalan dari relawan Anies yang telah diluncurkan bulan lalu di Jakarta oleh Ketua Umum Amanat Indonesia, Syahrin Hamid.
Ini merupakan safari politik relawan Anies yang kedua di tanah Pesundaan. Setelah sebelumnya pada 23 Maret 2023, program Opung Anies dilaksanakan di Cigagak, Cisurupan, Kota Bandung. Ketua Panitia Pelaksana Opung Anies, Budi Purwoko, mengatakan obrolan kampung kali ini selain dihadiri oleh emak-emak setempat, pihaknya juga melibatkan para milenial Cicalengka pendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Mereka selain kelompok milenial yang memang konsen ke dunia politik, juga pernah terlibat dalam agenda Climate Change dengan aksi kebersihan lingkungan. Hadir sebagai narasumber acara yaitu aktivitas senior reformasi 98. Didin Hasanuddin, dia juga merupakan sekretaris umum atau Sekum Bedeko HMI juga Jawa bagian Barat 97-99. Dengan pengalamannya yang cukup luas di bidang kemasyarakatan, Kang Didin pun dengan mudah berinteraksi serta bertukar pikiran dengan warga tentang politik kekinian. Sengaja Opung Anies kita gelar di desa-desa agar desa juga merasakan denyut nadi pemilu gembira dan bahagia, terang Budi. Dengan begitu, dia berharap warga di pedesaan juga akan mengenal lebih dekat lagi sosok Anies Baswedan sebagai calon pemimpin di masa depan. Opung Anies menjalar hingga ke Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dukungan relawan Anies atau Amanat Indonesia kepada bakal calon Presiden Capres 2024 Anies Baswedan mulai merambah ke kampung-kampung di Jawa Barat. Kali ini relawan Amanat Indonesia menggelar program Opung Anies atau Obrolan Kampung Amanat Indonesia di Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Sabtu 1 April. Opung Anies merupakan program andalan dari relawan Anies yang telah diluncurkan bulan lalu di Jakarta oleh Ketua Umum Amanat Indonesia, Syahrin Hamid. Ini merupakan safari politik relawan Anies yang kedua di tanah Pesundaan. Setelah sebelumnya pada 23 Maret 2023, program Opung Anies dilaksanakan di Cigagak, Cisurupan, Kota Bandung. Ketua Panitia Pelaksana Opung Anies, Budi Purwoko, mengatakan obrolan kampung kali ini selain dihadiri oleh emak-emak setempat, pihaknya juga melibatkan para milenial Cicalengka pendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Mereka selain kelompok milenial yang memang konsen ke dunia politik, juga pernah terlibat dalam agenda Climate Change dengan aksi kebersihan lingkungan. Hadir sebagai narasumber acara yaitu aktivitas senior reformasi 98. Didin Hasanuddin, dia juga merupakan sekretaris umum atau Sekum Bedeko HMI juga Jawa bagian Barat 97-99. Dengan pengalamannya yang cukup luas di bidang kemasyarakatan, Kang Didin pun dengan mudah berinteraksi serta bertukar pikiran dengan warga tentang politik kekinian.